Kantor AFC di demo Qatar, 4 bukti Indonesia gak salah, Australia aja yang takut kalah. Ya, timnas U17 yang telah lolos ke Piala Asia tentu saja membuat pecinta sepak bola di tanah air ikut senang. Karena terlihat secara target yang diberikan oleh PSSI untuk mencapai itu sudah terpenuhi. Namun di satu sisi kami juga nggak mau menyimpulkan terlalu cepat karena terkait segala hal yang dianggap kontroversi di laga ini. Sebab pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya benar-benar membuat anak AFC, yakni tim yang berasal dari Timur Tengah seperti Qatar ngamuk-ngamuk gak jelas ke AFC, serta Federasi Sepak Bola India yang melakukan protes. Maka dari itu terkait pro dan kontra yang kita perlu menjelaskan kepada netizen Indonesia yang mengecam Coach Nova sebagai pelatih yang dianggap kurang. Namun mari kami akan coba secara detail tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kini timnas U17 sedang berjuang demi lolos ke Piala Asia yang pada akhirnya alhamdulillah berhasil. Namun jika kita akan menghitung dari perjalanan tim yang ada di grup G ini bisa dibilang agak sedikit ruwet. Karena kita tahu di satu sisi, Lebanon yang mengundurkan diri karena terkena serangan dari Israel. Namun sebagai awalan, pasukan Coach Nova, yakni timnas Indonesia U17 bisa saja langsung lolos apabila keluar sebagai juara grup. Namun apabila itu nggak bisa, peluang besar masih ada andai masuk ke 5 runner-up terbaik. Nah, di laga perdana Indonesia kemarin sukses menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Akan tetapi itu belum bisa membuat Garuda Muda masuk 5 runner-up terbaik dikarenakan di posisi itu masih dihuni Oman, Qatar, Cina, India, dan Uzbekistan. Penentuannya jelas di laga versus Australia. Ketika matchday terakhir grup G, di mana tim Garuda ibaratnya seri aja udah bisa lolos, karena tambahan 1 poin bisa memastikan Indonesia masuk ke dalam 5 runner-up terbaik. Itulah mengapa Indonesia dan Australia bermain bagaikan makan kerupuk pada pertandingan yang sangat santai. Katanya sih sampai saat ini masih belum kelar pertandingannya. Bercanda ya. Ya, dengan melihat dari situasi yang ada, di mana Indonesia sendiri kan akhirnya lolos nih ke Piala Asia, tapi yang bikin pro dan kontra adalah cara timnas kita lolos dengan cara yang memalukan oleh sebagian besar netizen sendiri, sehingga masih menyerang Coach Nova secara statusnya sebagai pelatih, di mana setidaknya ada bukti-bukti terkait gambaran pertandingan yang ada. Pertama nih ya, Indonesia sejatinya membuktikan kalau sedari awal mereka telah bermain senormal mungkin. Dari strategi defense counter adalah pilihan yang realistis untuk melawan Australia yang di atas kertas punya kualitas sedikit di atas timnas kita. Dan pada akhirnya strategi ini terbukti efektif dengan menghasilkan beberapa peluang bagus buat Garuda Muda. Yang kedua, Australia nerapin strategi wasting time, jelas sekali ada instruksi khusus dari pelatihnya. Untuk itu dan respon Indonesia pun sebenarnya tetap sama seperti di babak pertama. Ketiga, perlu kalian pahami kalau sedari awal babak pertama Coach Nova emang sudah nerapin low block dengan pressing. Baru pasukan Coach Nova akan dilakukan jika bola dialirkan ke arah samping. Dan kita bisa lihat itu sepanjang laga, tapi sejak menit 70-an, Australia yang pegang kendali bola memilih secara ekstrem untuk tidak melepas bola ke depan sehingga secara taktikal pun tidak ada situasi yang trigger kita untuk pressing karena ya emang sedari awal mainnya low block. Keempat, dengan bermain low block aja kita masih kecolongan 11 shots dari Australia. Jadi jelas kalau Coach Nova meladeni tak usah menyerang dengan bermain terbuka, karena itu sama saja bunuh diri. Dan jelas bukanlah opsi yang realistis. Kelima, bukan salah kita bermain seperti itu karena Australia sendiri yang terindikasi ingin kita juga melakukan wasting time dengan mengubah pressing mereka di mana di babak pertama mereka melakukan high pressing sedangkan di babak kedua jadi middle pressing. Yang seakan-akan memberikan kita peluang untuk menguasai bola lebih nyaman di belakang. Tapi ternyata kita tetap bermain normal yakni saat berhasil merebut bola kita tetap main progresif, itulah yang kelihatannya membuat Australia jadi nggak mau ambil resiko lebih besar. Sekali lagi kendali bola itu ada di Australia, jadi kita nggak punya banyak pilihan karena sejak awal game plannya adalah low block. Keenam, perlu dipahami juga timnas U17 kita untuk hadapi kualifikasi Piala Asia ini udah persiapannya serius sampai berbulan-bulan termasuk TC ke Eropa dan Timur Tengah. Jadi akan sulit dipahami jika kemudian secara para naif Coach Nova memaksa pemain bermain terbuka melawan tim yang punya kualitas di atas Indonesia dan itu jelas beresiko membuat tim kalah dan nggak lolos. Jadi,
Di sini kita memahami jika jelas ada tanggung jawab hasil yang harus Coach Nova raih ke PSSI. Sehingga ya pada akhirnya sejarah mencatat Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Pro kontra itu wajar karena kalau semisal nih Coach Nova tetap main terbuka terus kebobolan di menit akhir, entar ada yang bilang harusnya main aman aja kan udah lolos. Ya, dengan melihat hasil imbang 0-0 ini, sekali lagi membuat Indonesia lolos. Kita harus bangga tuh. Namun terlepas dari itu, terdapat pro kontra yang ada. Kami senang juga nih karena di satu sisi akhirnya kita bisa bikin salah satu negara kesayangan AFC, yakni Qatar mampus. Yap, Qatar bisa aja ngamuk ke kantor AFC karena hasil imbang Indonesia membuat mereka akhirnya gagal lolos baik salah satu runner-up terbaik. Bagi Qatar hitung-hitung karma dikit lah ya kali, untung teruskan. Namun kita juga turut prihatin karena hasil ini pun membuat India juga ngamuk, di mana media sepak bola India yang merasa dirugikan menuliskan sebuah tweet disertai video laga Indonesia kontra Australia dengan memention akun XAFC. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima, ini yang harus kita jalani. Karena situasinya di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita secara taktikal pun sama, kita coba melakukan defense di area kita sendiri dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama. Di saat dia punya bola, dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan menurut saya ya. Jujur saya tidak terlalu suka, tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos. Kata Nova Arianto dikutip dari bola.net. Yap, sementara itu komentar juga dilakukan oleh EXO PSSI yakni Arya Sinulinga. Menurutnya Australia takut kalah saat melawan Indonesia sehingga membuat mereka sengaja main aman dan cuma melakukan passing ping di lini belakang. Australianya takut nih sama Indonesia, kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol dan sejak awal pertandingan strategi pelatih Nova Arianto adalah defend to counter. Kata Arya Sinulinga dikutip dari fifa.co.id. Ya, dari semua yang telah terjadi, Anda boleh-boleh saja merasa kecewa dengan permainan timnas U17 yang seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui juga kalau terkadang kita juga harus melihat kondisi tertentu demi target yang akan dicapai. Dan Coach Nova pun mengakui kalau ia pun malu lolos dengan cara kayak gini. Namun mau gimana lagi, uang Australianya yang ibaratnya nggak berani nyerang karena sadar counter attack Indonesia cukup bahaya. Jadi jika perlu kami nyaranin, bahwa apapun yang telah terjadi kita harus tetap bangga dengan timnas Indonesia. Karena kita sudah berbenah dan berada di jalur yang benar dan akan terus berkembang menjadi tim pada 3-4 tahun ke depan, sudah levelnya 2 kali lipat dari sekarang.